satu permodalan itu yang pertama. Iya, Modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami dan kembali kami hadirkan dialog Hai Bali Kengken. Pagi ini kita akan membahas peran sektor pertanian dalam mengendalikan inflasi. Nanti kita akan berbincang bersama Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Melandrat SP, terkait dengan topik kita. Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di line telepon 24644 atau di WhatsApp 0811 399 9790. Dan pendengar, inflasi bulan Juli di Buleleng ini tetap terjaga meskipun memasuki musim kemarau. Nah, tapi beras ini yang merupakan komoditas dengan inflasi tertinggi ternyata. Sedangkan cabai rawit ini memang mengalami kenaikan kecil. Nah, terkait dengan pengaruhnya terhadap inflasi, bagaimana peran sektor pertanian dalam pengendalian inflasi? Langsung akan kita bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Melandrat SP. Selamat pagi. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam sehat, salam tangguh katanya nih Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Iya. Ya, kalau kita lihat di media sosialnya Dinas Pertanian ini memang pertanian Bulelengnya maju pesat begitu Pak ya. Pertanian beras, padi, kemudian kopi yang saya dilihat di sana luar biasa. Tapi sebenarnya bagaimana Pak kondisi pertanian di Buleleng? Ya, saya kira berbicara tentang pertanian tentu cikal bakal kehidupan sosial masyarakat tidak hanya di Bali atau di Buleleng, apalagi di Indonesia, karena Indonesia menjadi bagian wilayah tropis. Yeah. Nah, tentu sektor pertanian menjadi unggulan, menjadi potensi yang terus mestinya digarap, dikembangkan agar bisa menopang pembangunan. Ini tentu sektor yang tidak hanya diwacanakan, tetapi terus ditumbuh kembangkan agar sektor ini mampu memberikan pendapatan daerah dan mampu memberikan kehidupan yang sejahtera buat masyarakat di dalamnya. Nah, khusus untuk Buleleng bisa saya sampaikan bahwasannya ketika kita berbicara tentang pertanian dalam arti sempit pangan gitu, karena pangan ini cukup memberi andil atas apa yang disampaikan tadi, terjadi inflasi. Saya selaku Kepala Dinas Pertanian terus mengembangkan metode pertanian pangan agar produksi persatuan luas itu bisa ditingkatkan, agar IP indeks panen kita terus meningkat, sehingga kami di Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah kawasan produksi mampu memberikan ketenangan atas kondisi produksi khususnya padi, karena jangan sampai kami wilayah produksi malah terjadi inflasi. Nah, pertanyaannya lah kenapa? Saya ingin mengurai dari sebuah areal tanam kami di tahun 2024 di periode pertama penanaman atau tanam pertama ini seluas 12.326 hektar. Nah, sementara luas panen kita, artinya begini, panen pastilah terjadi penanaman, dimulai dari penanaman, tetapi bukan berarti kita nanam pasti panen. Karena banyak hal yang mungkin terjadi saat proses itu. Ada proses yang dilalui sehingga terjadi gagal panen, kan begitu, ya, khusus pangan ya. Nah, sehingga
produksi kita per tanggal 23 kemarin itu gabah kering panen itu sebesar 79 lebih ribu ton. Mestinya di atas kertas kami Dinas Pertanian bangga atas hal itu, produksi itu. Karena apa? Karena untuk memenuhi kebutuhan atau pangan atau ketahanan pangan atau kemandirian pangan, ini mestinya tidak ada masalah. Tercukupi untuk masyarakat Buleleng harusnya. Sangat, bahkan lebih. Kalau kita berbicara swasembada, sangat bisa dikatakan swasembada kami. Tetapi apa yang terjadi bahwa ketika RMU atau LPM yang dimiliki oleh unit-unit usaha masyarakat tidak mampu menampung. Artinya begini, ruang jemurnya, mesinnya terbatas, terus modal kerjanya juga terbatas, maka gabah kering panen ini itu dibeli oleh pengusaha-pengusaha atau unit-unit usaha yang ada di luar Kabupaten Buleleng. Pertanyaannya adalah kenapa diberikan? Ini tentu ruang yang kami tidak bisa batasi, Dinas Pertanian. Itu ruang di mana sudah menjadi bagian dari ekonomi pergerakannya, ruang pasar di sana. Maka hukum ekonomilah yang berjalan di sana. Siapa yang membeli mahal, dialah yang dapat. Tetapi kami juga tidak berhenti pada titik di sana. Kemarin kami sudah ada diskusi, ada sebuah proses kerjasama yang kami lakukan dengan perusahaan daerah. Salah satunya adalah PD Swatantra. Ini tentu di dalam rangka untuk membangun kebersamaan agar jangan sampai gabah kering panen ini lari keluar. Maka peran perusahaan daerah lah yang mengambil inisiatif di sana. Kami sudah dorong, kami sudah sampaikan kepada pimpinan bahwa langkah-langkah antisipasi terjadi inflasi akibat dari gabah kering panen ini keluar. Kita tidak berbicara beras, kita tidak berbicara turunan dari itu, kita hanya berbicara pada kering panen saja. Artinya padi yang sudah berbuah, terus menguning. Nah, ini yang disebut kering panen. Ini jangan sampai ini keluar daerah Buleleng. Nah, apabila terjadi selama ini keluar daerah, maka tentu kami sangat tidak bangga menjadi sebuah wilayah kawasan produksi padi dengan luasan, kalau kita berbicara luasan areal sawah berdasarkan LP2B ini 6.400 sekian hektar. Wajib di harga mati itu lagi. Tidak boleh lagi ada perubahan status lahan sawah. Itu harga. Tetapi luas baku kami itu, baku sawah kami itu 7.000 sekian hektar. Namun pusat juga punya data. Luas baku sawah kita 8.000. Ada di LSD Agraria. Itu jumlahnya 7.000. Data ini tidak serta-merta kami bisa gunakan sebagai basis data ketika kita berbicara tentang pangan. Karena pangan tidak hanya padi. Ketika kita berbicara misalnya, nih 8.000 hektar luasan sawah misalnya, baku mutu sawah kita, ketika kita membuat sebuah sampling. Nah, sampling kami tentu sama dengan sampling yang diambil oleh statistik produksi, karena dia dikalikan. Jadi dengan luasan 2,5 meter kali 2,5 meter persegi dapatnya, itu dikalikan sekian hektar nanti. Padahal di tengah-tengah sekian hektar itu ada tanaman pisang, ada gubuk petani, ada budidaya lain di sana. Itu dikalkulasi menjadi tetap luasan padi. Ini kan tidak fair. Saya kira tidak perlu diperdebatkan, tetapi mudah-mudahan semua orang tahu, dan ini adalah bagian dari kekurangan atas input data kita, sehingga kedepannya kita harus duduk bersama untuk memastikan bahwa data yang kita punya ini betul-betul sama, satu data.
ini juga akan digarap terus, akan diproses terus oleh Pak PJ Bupati kemarin juga menyarankan seperti itu di bagian statistik nantinya. Nah, balik lagi ketika kita berbicara tentang ketahanan pangan, maka tentu produksi kita harus dikendalikan. Harus ditata kelola di sini. Jangan sampai ini keluar. Jangan berbicara tentang pangan ketika sumber pangan kita sudah dibawa keluar. Ini yang terjadi sekarang. Maka saya lebih concern sekarang bagaimana memanage produksi kita agar tetap terjaga di sini. Maka kita tidak berbicara tentang ketahanan pangan, tetapi berbicara tentang kemandirian pangan. Kemandirian pangan. Iya. Karena masyarakat, mungkin ketakutan masyarakat, apakah sawahnya mengecil sampai harga beras naik? Padahal tadi diinformasikan sebenarnya produksi gabahnya itu banyak, tapi daya tampung di daerah kita yang masih belum tercukupi, begitu ya Pak Kadis? Daya tampung yang dimaksudkan adalah kemampuan untuk mengolahnya. RMU itu menampung hasil gabah kering panen kita. Jadi pengepul gabah yang ada di unit-unit usaha. Contoh misalnya di Sawan, ini ada Swile namanya. Jadi ini sebuah unit usaha yang bergerak untuk mengolah gabah kering panen ke gabah kering giling. Penyosohan padi begitu. Itu yang maksudnya. RMU itu adalah penyosohan. Nah, ini daya tampungnya kecil. Tidak sebanding dengan produksi kita. Terus kita paksakan, enggak lah, nanti hancur beras gitu di sana di timbun. Jadi ini perlu disadari, dan kami melihat ini dari tahun 2020 ketika terjadinya COVID. Beras atau gabah kita tidak boleh keluar. Maka terjadilah timbunan gabah kering panen di Buleleng. Dan kita sudah mensupport semua RMU ini. Ternyata memang tidak mampu. Nah, di sanalah terjadi pembiaran waktu itu. Maka di sana datanya real, betul-betul real datanya. Jadi ternyata memang kita banyak dibatasi oleh RMU. Jadi processingnya yang kurang kita. Nah, maka kemarin ketika saya ditugaskan sebagai Kepala Dinas Pertanian, yang pertama sekali saya cari adalah direktur perusahaan daerah Swatantra untuk bisa saya ajak berdiskusi untuk bisa mengambil keputusan menyelamatkan beras, menyelamatkan gabah kering panen ini untuk bisa dijadikan stok beras di Buleleng, sehingga tidak lagi masyarakat mengeluh terjadi kenaikan harga. Tidak mungkin lah terjadi kenaikan harga ketika kita ini wilayah produksi. Jadi tidak hanya padi, sama halnya tadi disampaikan juga cabai. Kita punya wilayah kawasan cabai. Dan cabai kita juga luar biasa hasilnya. Jadi per tanggal 23 Agustus ini di atas 500 kg cabai. Jadi ketika saya turun bersama perusahaan daerah, di sana semua saya jaring, akhirnya terjadi deflasi sekarang. Saya malah ngeri kalau terjadi deflasi sekarang, maka terjadi penurunan harga cabai. Kasihan petani saya juga. Mestinya saya hadir untuk memberi senyum buat petani, ini malah nangis nanti. Karena apa? Karena merugi. Karena stoknya banyak sebenarnya begitu. Karena ini kan hukum ekonomi. Ketika produksi banyak, maka harganya turun. Ketika produksinya sedikit, maka harganya naik. Tetapi percayalah bahwa Buleleng menjadi sebuah kawasan produksi pertanian dari sudut aspek manapun. Kita berbicara hortikultura, dari tanaman buah sampai sayur, bahkan sampai bunga. Ini juga Buleleng menjadi wilayah produksi. Kita berbicara pangan dari padi, jagung, itu wilayah Grogak, sampai cabai misalnya, ini juga menjadi sebuah kawasan produksi kita ini. Kita berbicara perkebunan,
Iya, apalagi Iya. kita ada cengkeh, ada kopi, bahkan kopi sekarang luar biasa hasilnya. Lagi musim panen juga sekarang Pak Kadis. Dan itu panennya panen raya sekarang. Iya. Dan ini harganya juga cukup baik, terjadi penurunan sedikit ya. Saya kira karena produksi perkebunan itu dipengaruhi oleh luar, dan fluktuasinya juga sangat dipengaruhi oleh luar. Ini juga tidak serta-merta bisa turun terus gitu loh, karena ini juga butuh hilirisasinya berupa gudang dan sebagainya. Peran ini sudah diambil oleh pengusaha-pengusaha besar. Saya kira mestinya kita bangga ada di Buleleng karena topografinya Nyegaru gunung, kita berbicara tanaman dataran tinggi kita punya, dataran rendah kita punya, kita berbicara perkebunan kita ada, kita berbicara buah kita yang paling bagus, rasa, kualitas, warna itu bagus. Ya mestinya kita bisa tersenyum dengan pertanian mestinya. Ya. Jadi ini jadi berandai-andai Pak Kadis, karena di Buleleng ini ada kawasan industri yang mengelola semua hasil-hasil panen kita begitu agar tidak keluar dan kita bisa swasembada dan juga bisa menyalurkan ke daerah-daerah lain juga begitu nggih. Seiring waktu, sedikit demi sedikit, itu pastilah kita akan garap ini. Karena hilirisasi itu akan memberikan sektor jasa nantinya. Tenaga kerja akan bergerak. Iya. Jadi anak-anak muda mulai tidak keluar daerah. Saya kira kita harus bijak menyikapi ini. Jangan sampai kita hanya ada di hulu karena kita sebuah kawasan wilayah produksi. Itu hulunya dari pertanian, tetapi kita juga mesti menggarap hilirisasinya. Saya kira tidak ada yang salah program pemerintah pusat, tetapi kitalah lebih bijak menyikapi ini. Di satu sisi jumlah penduduk meningkat, tentu luasan lahan akan menyempit, maka perubahan harus terjadi di Kabupaten Buleleng dengan mengangkat hilirisasi sektor pertanian sehingga tenaga kerja bisa diangkat. Contoh misalnya budidaya tanaman anggur. Anggur kita tidak jelek-jelek amat dan terpenuhi semua. Contoh nih, kalau kita ingin anggur murah ada. Anggur yang ekspor harganya Ada juga. mahal, ada juga. Cuma masalahnya hanya satu. Perusahaan atau unit usaha ini baru segelintir orang yang ambil. Maka peran pemerintah di sini hadir untuk meyakinkan perusahaan-perusahaan itu bersinergi dengan pemerintah daerah, bermitra dengan masyarakat sehingga unit-unit akan bertambah. Nah, tentu ketika industrinya jalan, maka tenaga kerjanya pun lebih banyak diserap. Anak-anak muda tidak lagi keluar daerah hanya untuk mencari sesuap nasi, tetapi ada di tengah wilayah kehidupan di Kabupaten Buleleng untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya. Saya kira itu lebih bijak dibanding kita hanya berbicara tentang wacana-wacana kebijakan. Realitasnya sudah kita lakoni, tinggal implementasinya, tinggal eksekusinya yang kuat di tingkat pemerintah daerah Kabupaten Buleleng. Dan saya hadir untuk itu. Investor-investor ini nampaknya harus berinvestasi juga di Buleleng untuk itu ya. Pak Kadis kira akan undang pendengar juga yang dari tadi ini sudah ingin ikut bergabung membahas pertanian di Buleleng. Silakan pendengar Pro 1 RRI Singaraja di 24644 atau Anda juga bisa di WhatsApp ya di 0811399990. Kita masih membahas peran sektor pertanian dalam pengendalian inflasi bersama Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng Bapak Gede Melantrat SP. Dan terkait dengan kondisi pertanian yang ternyata luar biasa, ini hasil pertanian di Buleleng ya, seharusnya kita tidak khawatir begitu masyarakat kita kekurangan beras, tapi sayangnya gabah keringnya panennya banyak, biasanya dikirimnya di luar yang diproses, setelah dikemas kita beli lagi sudah jadinya begitu. Ya, yang ini beberapa hari yang lalu beras lokal Buleleng disandingkan dengan beras yang mungkin dari luar yang premium itu Pak Kadis yang sudah berkemasan, ternyata sama sebenarnya begitu. Padahal beras kita yang Buleleng sudah jilah yang biasanya ini beli itu kualitasnya jauh lebih bagus sebenarnya dari yang kemasan begitu. Iya, saya sepakat ya, saya setuju itu. Saya kadang-kadang miris juga
kita tidak berbicara lokal ya, kita tidak berbicara juga merek atas produksi unit usaha lain yang ada, apalagi yang ada di luar Kabupaten Buleleng. Saya kira masyarakat, rakyat itu lebih bijak menyikapi beras. Karena kalau kita berbicara beras lokal, sebenarnya tingkat gizi yang dikandung atau kandungan yang ada di dalam beras itu sendiri itu lebih baik ketimbang kita melihat beras merek atau beras lain yang dari luar itu nampak putih bersih bla bla bla, itu ternyata kandungan gizinya rendah. Karena apa? Karena beras itu diproses sekian kali, itu hampir semuanya sudah hilang. Karena ada proses pencucian di sana, ada proses pembersihan yang sampai betul-betul putih. Kenapa harus seperti itu gitu? Apa sih yang kita makan ini sebenarnya ampas jadinya. Dan ini harus disampaikan oleh teman-teman di ya mungkin di dinas kesehatan, sama kami juga akan terus menggemakan ini. Karena semakin beras semakin putih, ternyata memang kandungan gizinya semakin rendah. Dan ini salah gitu loh, salah kaprah gitu loh, salah memahami itu. Bersih itu lingkungannya bersih bagus gitu. Tapi kalau beras bersih putih itu sama dengan sudah tidak ada kandungan. Baik. Ini bukan hanya wacana loh, hanya saya tidak pada kapasitas menjelekkan sebuah produk lain, enggak. Iya. Masyarakat sudah sadar gitu loh. Iya. Karena Bahwa kembali ke produksi mindset beras lagi. kita yang ada di Buleleng ini yang terbaik. Iya. Saya tidak berbicara varietas, banyak varietas sekarang. Ada Siherang, ada Invari, ada IR64, semuanya bagus. Tetapi ketika masuk sebuah mesin kupas, maka di sana ada proses yang tentu secara bukan kasat mata bisa dilihat sejauh mana buliran gabah itu diprosesing menjadi beras, itu tergantung tekanan mesin. Dan ketika kita mau mencari beras yang betul-betul putih, itu banyak kok. Baik. Mohon izin Pak Banyak Kadis, kita sapa olahan. dulu pendengar ya Pak Ya, Kadis ya. silakan. Di 24644 ini. Oh, ya. Kabur ya nih ya kelamaan. Silakan kembali pendengar Ya, di 24644 ini. Ya, itu kita berbicara beras Iya, gitu. iya. Saya tidak pada kapasitas berbicara tentang gizi, tetapi saya sangat menyayangkan apabila mindset masyarakat seperti itu. Iya. Membeli beras luar hanya gara-gara fisiknya putih. Kemasannya Iya. juga mungkin. Wah, ini lebih mahal, Nah, lebih mahal, ini lebih tentu bagus teman-teman begitu. lain di perindustrian ini harusnya jeli Iya. melihat bahwa packaging itu penting dong. Oke. Packaging itu penting. Baik. Tetapi packaging akan mempengaruhi harga nilai jual. Kenapa sih harga beras lokal itu lebih murah ketimbang harga beras lain gitu? iya. Ya karena packagingnya ada tambahan packaging. Padahal lebih bagus beras Iya. lokal begitu. Padahal nilai kandungan gizinya lebih jelek dia. Terus packaging kita lebih jelek berakibat pada nilai tukar beras lebih murah. Baik. Ini kan sebuah dilematis gitu loh. Iya. Orang pada memburu sebuah keinginan ingin bersih, ingin beras itu jadi nasi nanti putih gitu. Di sisi lain kita miskin atas gizinya. Yang kedua, ketika kita ingin menekan harga, maka packaging tidak menjadi perhatian. Ini pun menjadi perhatian masyarakat. Nah, kembali lagi bahwa ya mungkin paradigmanya harus dirubah Iya, gitu. mindsetnya kembali Iya, ya Pak Kadis iya. ya. Mohon izin Pak Kadis, kita sapa kembali Pak Kadis di line telepon ini. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Pro 1, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Narta. Nggih, Nggih, silakan Pak Narta, mungkin ada yang ingin disampaikan iki. agak Pak Kades anyar nggih. Orangnya stok lama Pak. Sangat. Iya. Selamat pagi. Selamat pagi, tetap merdeka. sehat. Merdeka. Iya. Nggih, siap Kali- Pak. Kalingkung kemamai lah dan Aduh. yang penting
bertugas Iya. mengabdi untuk masyarakat Terima Buleleng kasih untuk dukungannya, sejahtera kan itu ya. Hmm. Selama masih bisa ditugaskan, bisa bekerja. Baik, saya punya pengalaman karena saya sering ke sawah ya, karena punya sawah di Jalak Putih. Panen, kemudian ngobrol dengan penyakap. Pak Wirya, kije padi nene madep. Oh niki berlangganan Pak Dewa, per are ini. Jadi sudah di booking dah, sudah di yang cara ini cara punyanan buah-buahan berpajak gini ya. Terus saya tanya sama Pak pembelinya, Pak Dewa, kok belum dibayar Pak? Nggih, matanda melewin minggu. Setelah tanya penyakapnya, oh nak nu ini aja takar pembeli ini uli jembrani lakar nyuang. Jadi seperti Pak Kades katakan, memang ini sudah ada kerjasama antara pembeli-pembeli di Buleleng. Mungkin dia lebih mahal ke sana. Nah sehingga saya berpikir, apa sebabnya? Ya katanya kepenuhan tempat penggilingannya di sini sehingga diambillah, dioperlah ke Jembrane gitu. Mungkin Pak Kades sudah tahu di Jembrane di mana, mungkin pernah dijajagi penggilingan di sini. Sehingga saya bertanya, adakah penggilingan ini dalam konteks perizinan, berapa kapasitasnya, sehingga bisa mencegah, ya bahasa mencegah secara ekonomi tadi kan memang hak masing-masing pemilik atau yang pengepul kan itulah. Nah mungkin ini perlu solusinya. Itu yang pertama. Kedua, sekian ya sepanjang masa ini beras jenisnya kan macam-macam. Ipidan melibas kan nganggon kampil sing misi merek, jadi merek banyak sekali dari luar. Bisakah ikon beras ini atau menjadi tren, misalnya apa namanya, diseminarkan kah? Mungkin cocok adan bas belilingi. Beras apa namanya, kemudian menjadi terus ajeg. Katakanlah beras Buleleng kualitas sing ngecap dia nomor 1 jangan kualitas apa namanya. Nah sehingga terus nyambung. Nah itu mengenai beras, karena beras kualitas Buleleng ya saya sering beli beras banding-bandingkan adi sing masa apa bahas ini mah adinya beletek nyep ya darah. Apanya yang salah, mungkin jenisnya. Sehingga saya beli beras tetap beras Bali, Buleleng, Penglatan, Sudaji. Pokoknya kalau beras Buleleng saya beli, kalau sudah beras luar saya masih sanksi. Termasuk juga mungkin kalau di beras Buleleng itu beras merah, ini mungkin silakanlah diberi label, kemudian menjadikan ada nomor izin apa namanya dan sebagainya. Berikutnya, di mana letak kekurangan kesalahan kita dari segi buah? Katanya potensi buah kita sendiri rasakan nak bejandra buah apa darah sasing buah dada. Ya di buah dada buah pala pahit. Nah, nampaknya kok kalah dengan label nama Thailand. Ini Thailand. Padahal sumber daya manusia bagus. Mudah-mudahan bisa disaingi istilahnya. Pokoknya kita punya jenis buah apa bisa unggul. Kemudian kita yang mensosialisasikan, kita mempromosikan, kita ada
expo makan buah gratis, nak gratis cocoknya, sementingnya Pak. membelilingnya Pak, yang Cocok, dominasi taman kota menanti gratis. Jadi ada expo buah gratis, ini buah dari desa ini, buah dari desa ini, kok bisa unggul? Ternyata mantan murid saya belum pensiun di pertanian itu buat pilot proyek di Banyuning, dia di apa tuh, saya lupa namanya, jalannya itu masuk. Itu buah-buah unggul dia bisa. Setelah saya tanya, Adi bisa nak gen, padi ini dia bisa selem, sehingga ada beras hitam. Jadi beras putih, merah, hitam, dibulel mungkin dipadukan. Sekian, terima kasih Om Santiago. Om Santi. Rahayu Pak Narte, terima kasih niki sudah ikut bergabung juga. Ya mungkin banyak juga masyarakat yang merasakan hal yang sama begitu terkait dengan merek-merek beras gitu ya. Di line telepon kembali 24644. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Selamat Semangat pagi. pagi. Ada yang tetap jaya di udara. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Anggas. Selamat pagi Pak Nafis Menanta. Nggih, Pak. Sahabat saya dari Budaya. Nggih, Ya. siap. Nah, Pak Kadis, ini kan saya mau tanya soal masalah. Pertama saya pupuk dulu ya. Nggih. Pupuk subsidi ini agak rancu sekali sedikit. Kadang-kadang petani yang ingin mendapatkan pupuk ini sampai dia kena tipu. Beli pupuk online, beli pupuk di online. Dia kena tipu sampai tadi takut-takuti, katanya dia sampai bayar, sampai diancam, Nggih. lapangan polisi, takut dan gitu kan sampai dia nyetor dana ratusan juta. Akhirnya sehingga begitu soal setor baru diketahui bahwa itu penipuan. Nah itu salah satu. Nah bagaimana mengemas ini mungkin tidak terjadi hal yang itu. Baik. Yang pertama itu. Yang kedua, ini juga kan kadang-kadang warga kita tradisional di Bali ya, seperti bawang atau bawang putih. Itu kan di Kintamani kan dia menjualnya ke Lombok atau keluar daerah. Kenapa enggak di Singaraja, ke Sampung gitu? Kadang-kadang kan itu yang menyebabkan juga di sini inflasinya naik gitu saja. Terus gabah juga, gabah apapun betulnya dia berjual ke Banyuwangi. Ini orang Jawa aja ke sini, gabahnya dibeli, nanti sudah diselip, nanti dia dibuang ke gitu ke orang Bali. Ini ada kan yang premium segini harganya, yang non premium segini, tapi itu. Nah, bagaimana cara mengemas sekarang sehingga nanti para petani kita yang ada di khususnya di Buleleng bisa harga ini terjangkau dan tidak begitu merugi. Nah, itu mungkin nanti akan di segi pemerintahan harus diadopsi. Sepertinya harus ini duduk bersama sehingga dulu pernah zamannya mantan Bupati Pak Agus mau buat suatu gedung untuk nampung buah-buah lokal sehingga dia cepat untuk mudah-mudahan nanti di era zaman nanti ke depan 2025 siapa pemimpinnya dia terwujud itu aja saran dari saya. Semoga nanti ke depan lebih baik dengan intasi yang Bapak pimpin. Saya kira ini memang talentanya Bapak Melanda ini di pertanian, halinya dia itu. Semoga baik-baik saja dan rahayu. Merdeka. Rahayu, Merdeka. Terima kasih Sukses Pak semua. Anggas. Ya, karena waktu di DLH aja ini buat kebun pertanian juga begitu Pak Kadis, dan itu subur juga ya. Nah, terima kasih Pak Anggas yang sudah bergabung. Satu telepon lagi boleh Pak Kadis nggih? Sebelum nanti ditanggapi niki. Selamat pagi. Selamat pagi. Pro 1 ya. Om Swastiastu, Om Bapak Swastiastu, Pak Maliasan niki Bondalam? Nggih, Pandalam. Nggih, silakan. Pak Maliasa. Memperhatikan apa yang disampaikan Pak Kadis tadi itu sudah luar biasa sekali, yang apresiasi positif. Oleh karena bagaimana Buleleng ini adalah bisa swasembada pangan. Oleh karena apa? Oleh karena kita adalah boleh dikatakan negara gunung. Di samping itu diantaranya paling luas lah lahan kita untuk di Buleleng. Swasembada pangan harus menjadi perhatian yang benar-benar saja. Kalau benar-benar diusahakan, saya yakin tidak sulit kok di Buleleng ini. Pak Kadis Pertanian jangan hanya berbicara masalah gabah, tetapi kita punya yang disebut dengan perkebunan, pertanian yang petani negara gunung. Kalau yang di bawah mungkin sawahnya, kemudian yang di atas itu yang hal-hal yang paling gantung. Buleleng ini terkenal dari segi padi yang disebut dengan bahas sudaji. Dari segi kopi Banyuates yang terkenal. Dari sudut buah-buahan juga sama, tidak akan kalah.
Asal bagaimana pengelolaannya benar-benar itu diusahakan. Jangan berpikirnya hanya ke gabah saja, tetapi berpikirlah ke perkebunan, pertanian yang ada hujan. Masih banyak kok, boleh dikatakan lahan-lahan yang tidur. Ampura niki, tiang sampaikan niki, mohon maaf, wenten kaos sering kaliwang, numas mana sering mangupura, yan wenten raos titiang iwang, titiang nunas, titiang sinampura, rahayu Pak Kadis. Rahayu Pak Mariasa, dalam langsung ditutup dengan pantun. Suksema niki, tapi sebelum ditanggapi kita jeda dulu Pak Kadis ya. Kita jeda dulu dan pendengar tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tiba saatnya kita memilih 27 November tahun ini. Dengar kata hati, salurkan aspirasi. Suaraku, suaramu kan sangat berarti. Hey semangat balik, lingang makin sarang sami. Bebas dan depan balik, memilih dengan nurani. Kita merawat demokrasi. Kita damai, kita peduli. Kita semua menjaga balik. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar Pro 1 RRI Singar aja. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam dialog Hebal Kengken. Peran sektor pertanian dalam pengendalian inflasi. Masih kita bahas pagi ini bersama Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Melantrat SP. Pak Kadis tadi juga pendengar sudah ikut bersama kita. Pak Kadis ada Pak Narte, di Singar aja ada Pak Anggas dan juga Pak Maliase. Satu lagi ada di WhatsApp Pak Kadis, satu ini bacakan. Katanya selamat pagi Pak Kadis, kalau di Tabanan kemasannya beras, kemasan isi beras Tabanan. Mungkin di Buleleng bisa dikemas modern juga menunjukkan identitas Bulelengnya Pak Kadis. Baik. Silahkan. Baik, terima kasih. Ini semuanya senior-senior saya dan semuanya pada saya mohon dukungannya. Ya Pak Nate, Pak Anggas, Pak Maliase. Tentu saya tidak bisa berdiri sendiri, tentu saya juga tidak bisa bekerja sendiri karena saya bukan Spiderman atau Superman. Nah, tentu kerja kolaboratif, semua orang harus saling memberi. Salah satunya ini tadi disampaikan oleh Pak Narte. Memang benar Bapak. Jadi kita berbicara padi, hasilnya berupa gabah kering, panen saja sudah ditebas. Jadi sudah dibeli, dan sangat kita sayangkan adalah hasilnya atau petaninya ketika gabahnya sudah diangkut pun belum dapat uang. Tidak hanya padi Bapak, cabai juga sama, ikan juga sama Pak. Kita sebenarnya miris Pak, tetapi haruskah ini hanya sebatas wacana terus? Saya sangat berharap, saya mendekatkan diri dengan perusahaan daerah namanya PD Swatantra ini untuk bergandeng tangan di produk pertanian dalam arti luas.
tidak hanya berbicara tentang produk pangan, itu padi, jagung, kedelai, terus cabai dan sebagainya, termasuk produk perkebunan sama, Pak. Jadi petani itu menjual bukan dapat uang 2-3 hari bahkan satu bulan baru dapat uang dia. Begitulah yang terjadi, silih berganti, Pak. Dan kehadiran saya semoga bisa mendampingi sahabat saya, sahabat Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng, petani, untuk merubah pola manajemen tata kelola hasil pertanian. Itu tadi yang diharapkan oleh Pak Nate. Sama, saya juga berpikir seperti itu, miris rasanya, Pak. Ya, yang kedua, ya sama juga dengan teman Pak Maliase tadi juga, Pak Anggas. Kenapa sih beras Buleleng tidak dimakan oleh orang Buleleng gitu kan? Terus kemasannya gimana? Kita sudah berprogres, Pak, berproses, progresnya jelas. Nanti ada kemasan beras Buleleng yang murni dari perusahaan daerah nanti akan dikeluarkan. Ini saya mintanya dikawal oleh perusahaan daerah, karena untung rugi adalah pemerintah daerah, dan untung rugi ketika untung yang kita juga ikut sebagai masyarakat Buleleng menikmati hasil jerih payah dari perusahaan daerah tersebut. Sama halnya dengan dulu PDAM, sekarang pun PDAM memberi dampak positif terhadap pembangunan. Saya berbicara tentang pertanian, maka perusahaan daerah swatantra lah yang lebih mengambil peran mendampingi kami di Dinas Pertanian. Hal yang mungkin selama ini menjadi masalah, semoga ke depan bisa diselesaikan solusinya oleh perusahaan daerah yang namanya swatantra. Saya sangat berharap seperti itu, maka saya terus berdampingan dengan beliau atau direkturnya untuk ke wilayah atau lokus petani-petani untuk memutus hal tersebut yang dipermasalahkan. Nah, termasuk juga kemasan tadi. Kalau di Tabanan misalnya ada kemasan beras Tabanan, hal yang sama akan ada di Buleleng juga, Bapak. Yang saya inginkan adalah merubah mindset masyarakat lebih kepada lokal. Ini masalah rasa, Pak. Bukan rasa kualitas dari beras itu, enggak. Tadi juga Pak Nate menyampaikan, kenapa sih saya beli beras lain kok rasanya nyem? Iya, Pak. Karena proses bukan hanya kemasan, Pak. Proses dari gabah kering panen ke gabah kering giling ke atau menjadi beras itu luar biasa prosesnya, Pak. Jangan Bapak lihat dari kebersihan warna putihnya, tetapi kualitasnya memang rendah. Tapi kenapa beralih? Ini yang kita pertanyakan, Pak. Ke depan kedaerahan ini harus dimunculkan. Saya setuju ada sebuah kemasan, ada sebuah teknik sosialisasi yang lebih tajam lagi untuk membawa masyarakat Buleleng lebih menghargai produk Bulelengnya. Tidak hanya padi, tidak hanya beras, tidak hanya pangan tadi disampaikan oleh Pak Maliase. Ada produk-produk lain, iya. Kopi kita juga. Kita mengajukan kopi Lemukih menjadi haki geografis. Ini tentu mestinya disambut oleh masyarakat Buleleng. Siapa lagi membanggakan? Hakinya sekarang ada di Kintamani. Nah, kita ajukan sekarang. Ini sudah berprogres hakinya Desa Lemukih. Jadi kawasan Desa Lemukih akan produk kopi arabikanya, robustanya itu mestinya menjadi juga brandnya Buleleng. Jadi orang Buleleng tidak merasa ngopi kalau kopinya bukan robusta Lemukih. Kayak gitu. Sepertinya Pak Nate, Pak Anggas, Pak Maliase ini mudah-mudahan setuju dengan brand-brand Buleleng, sehingga kita lebih terbiasa entah itu makan, meminum produk unggulan kita. Yeah. Mestinya kita banggakan hal itu. Karena apa? Ini menjadi potensi pembangunan daerah. Ini harus disadari oleh semua masyarakat kalau kita berbicara dari sudut pandang pertanian. Benar adanya tadi bahwa kita tidak berbicara gabah, tidak berbicara beras saja. Hampir semua produk pertanian dalam arti luas itu bagian potensi yang sangat baik sekali
Pulau Bali. Kita bangga mestinya itu. Mestinya itulah platinum dari wilayah Kabupaten Buleleng. Kalau Badung punya kute hanya emas, kita punya platinum di Kabupaten Buleleng. Berupa apa? Berupa sebuah kawasan produksi tanaman pertanian dalam arti luas, sampai ke perikanannya kita punya. Saya tidak berbicara itu, tetapi berbicara pada kapasitas inflasi yang dipengaruhi oleh produk pangan, Bapak. Saya kira tadi juga disampaikan bahwasannya kesalahan kita di dalam membangun sebuah mindset atas produk-produk kita yang sampai sekarang dibawa keluar, ini tentu sangat memprihatinkan. Maka mestinya pemerintah membangun sebuah hilirisasi yang baik, dan ini bukan baru kemarin sore. Ini sudah dari dulu. Tetapi apabila pemerintah daerah tidak mampu, maka mestinya menggandeng sebuah perusahaan-perusahaan atau unit-unit usaha. Saya hadir di sana, Bapak. Baik. Terus untuk Pak Anggas, pupuk bersubsidi, Bapak, pemerintah memang menyiapkan pupuk bersubsidi sekarang. Kami akan sosialisasikan ulang lagi. Memang posisi Tiang sangat tidak baik-baik saja di tengah perjalanan. Tapi saya ingin cerita bahwasannya proses pupuk bersubsidi ini adalah dimulai dari rencana definitif kebutuhan kelompok atau sering disingkat dengan RDKK, Bapak. Jadi kalau kita berbicara misalnya pupuk urea saja untuk wilayah kubu tambahan, Bapak, ini sebenarnya disiapkan 480.000 kilo. Jadi sebenarnya cukup untuk wilayah kubu tambahan yang khusus menanam 9 komoditi, padi, jagung, kedelai. Jadi 9 komoditi cukup. Jadi sebenarnya penyalurannya masih kecil sebenarnya. Sampai di bulan Agustus ini kubu tambahan baru 183 kg. Jadi sebenarnya masih kecil, Bapak. Kalau kita itu berbicara urea, untuk NPK juga ini ada 527 ribu. Jadi sebenarnya cukup untuk konsumsi pertanian di wilayah Kecamatan Kubu Tamban. Pertanyaannya adalah siapa saja yang mendapatkan? Maka petani yang mendapatkan adalah yang tergabung di dalam sebuah kelompok atau subak sawah dan subak abian. Kalau tidak tergabung gimana, Pak? Nah, kalau tidak tergabung tidak dapat. Karena apa? Hampir semua wilayah ini sudah menjadi bagian organisasi subak. Kalau kita berbicara tentang yang dibantu ini adalah 9 komoditi. Jadi padi, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, kakao, tebu tidak ada di Bali. Ya, itu 9 komoditas yang dibantu. Bagaimana dengan jenis lain? Tidak dibantu. Contoh nih, saya menanam rambutan kan, tidak dibantu. Durian juga tidak gitu. Nah, inilah kenapa serapan pupuk kita, subsidi kita ini kecil, karena 9 ini tidak serta-merta membantu produk pertanian unggulan lain. Contoh perkebunan, contoh juga buah. Tadi dipermasalahkan buah kita, ya. Pak Narte tadi ngomong kalau kita makan buahnya Buleleng itu enak dan sebagainya. Kalau makan buah lain mungkin tidak sama. Contoh nih, orang baru bisa makan mungkin buah yang namanya buah Brasil, atau coba nanti lancong ke Taman Bung Karno ya, ada buah yang warnanya merah, itu buah Brasil. Itu tidak serta-merta bisa kita makan, itu produk dari genetik baru dikembangkan di Bali, bahkan harganya mahal sekali. Ketika buah mangga langka, ini bisa 1 kilonya bisa 50.000, 60.000 loh. Nah, secara ekonomi luar biasa, tetapi bukan unggulan lokal. Ketika kita berbicara unggulan lokal, maka akan ketemu dengan buah buah mana lagi? Buah harum manis depe. Inilah yang lokal yang sudah diekspor. Pertanyaannya adalah kenapa kita tidak sudah? Pertanyaannya adalah ketika produknya berlebihan, maka Buleleng pun tidak bisa stok.
Ya. Yang dibutuhkan adalah sekarang adalah sustainable dari produk pertanian tersebut. Ada di setiap dibutuhkan. Caranya hanya satu, membuat, atau Pak Anggas tadi menyinggung, membangun sebuah hilirisasi untuk memastikan produk pertanian itu tetap ada terjamin. Caranya adalah masuk ke dalam shortlist. Nah, kami buat penampungan yang kecil-kecil aja sekarang. Ada di Tamblang kemarin saya serah terimakan, kecil itu juga. Itu untuk menampung buah mangga dan durian nanti. Ada pengeringnya buah durian, ada yang dinginnya. Itu. Jadi di kelompok tani Tirte Giri Suci, kalau tidak salah, saya tidak lupa. Jadi silakan di sana belajar. Nah, tetapi apalah daya, luasan tanaman mangga kan cukup banyak. Saya bangga ada di Buleleng. Nah, ini tentu unit-unit atau pengusaha-pengusaha harus bergerak. Tidak hanya pemerintah mengambil peran di sana, tetapi juga pengusaha-pengusaha yang mesti jeli melihat peluang ini untuk menjadikan sebagai bagian dari agribis ke depannya. Sama halnya dengan produk lain di pertanian, bawang putih misalnya, bawang merah kita paling bagus loh dari segi rasa, itu bawang bungkulan. Bawang ini biasanya turun dari wilayah Kintemani. Nah, setelah di Kintemani itu turun, baru nanti dibibit di Bungkulan. Itu prosesnya sudah dari dulu, jadi sudah turun-temurun. Jadi yang namanya kualitas bawang merah yang terbaik itu ada di desa Bungkulan. Di Buleleng sebenarnya. Dan ini menjadi lokal genius varietas yang mestinya kita banggakan. Tetapi apalah daya, kebutuhan bawang kita kan tinggi. Sementara itu lagi-lagi keterbatasan sebuah kawasan. Dan petani kita yang ada di Buleleng bawah, dataran rendah, ini masih pola kerjanya atau pola yang dilaksanakan adalah pola tradisional. Saya melihat yang ada di atas di daerah Pancasari itu sudah pola modernisasi. Jadi menggunakan greenhouse untuk menghindari sayong misalnya, untuk menghindari hujan misalnya, ini sudah mulai bergerak. Tapi tidak hanya di budidaya tanaman sayur, tetapi juga merambah sekarang ke tanaman budidaya bunga. Investasinya tidak besar-besar amat, tetapi mampu menekan faktor lingkungan, klimatologinya, iklim terutama, suhu. Resikonya juga semakin diminimalisir begitu ya. Nah, kalau kita melihat petani yang ada di bawah, yang daerah pesisir, ini masih tradisional, masih aman-aman saja. Saya bandingkan orang nanam sayur yang harganya satu iketnya misalnya 1.500 di daerah Pancasari, itu luar biasa ribetnya, ketimbang saya nanam sayur di daerah kota dengan media pupuk organik yang saya buat. Tetapi apalah daya ketika orang atau petani kita mengecilkan hal tersebut. Padahal kita berbicara sayur saja, Pak Natut coba dicek ya, kalau sering nganggur di Jalak Putih, berapa kol pickup yang datang masuk ke pasar Banyumasri dan pasar Anyar yang ada, khusus sayur saja. Itu ya. Ini kita Buleleng ini sudah impor loh, bukan ekspor loh. Tetapi untuk daerah atas kita ekspor ke Badung. Tetapi untuk memenuhi masyarakat kota Singaraja ternyata kita datangkan dari timur. Ini kan miris. Sementara banyak lahan yang tadi katakan lahan yang tidak produktif juga banyak sebenarnya begitu. Yang diem. Maka dulu kami menjadi pionir yang namanya berbudidaya atau menanam sayur di pinggir kota. Dan ternyata terbukti subur. Yang ada di Desa Bakti Srage. Ini untuk membuka ruang masyarakat yang bilang tidak ada pekerjaan. Banyak loh lahan-lahan kita yang masih terbengkalai. Yuk kita aktifkan untuk bisa memberi kontribusi terhadap keluarga sebenarnya. Karena yang saya lihat bahwa
sayur saja kok sampai dari Banyuwangi sih. Padahal itu sebenarnya bisa memberdayakan masyarakat. Jadi inflasi Sangat. juga bisa tertekan Bisa. begitu ya Pak Kadis ya. Jangan pertanyakan siapa mengambil peran. Ayo, Ya. saya kira senior saya ini semuanya suka tanaman. Yuk kita gerakkan gitu loh. Jadi kalau enggak sekarang, kalau enggak siapa lagi gitu. Iya, Jadi waktu kita adalah waktu untuk bekerja. Pak Nate, Pak Anggas, saya angkat topi, saya hormat. Pak Maliase, saya hormat betul bahwa bapak-bapak lah yang lebih concern. Mari bergandeng tangan untuk jangan pernah lelah untuk memikirkan pertanian kita. Pertanian kita adalah bagian dari kehidupan masyarakat Buleleng. Terima kasih Bapak. Baik, luar biasa. Bapak, karena waktu mungkin terakhir Pak yang ingin disampaikan terkait dengan pertanian kita, tapi satu ada juga yang mengatakan, Pak Kadis, beras Buleleng ada grade-nya ya, tapi karena kemasannya sama, pakai kabel putih, jadi masyarakat tampaknya kurang paham seperti saya, katanya. Karena saya pernah kecewa dapat beras lokal yang kualitasnya tidak bagus, padahal biasanya bagus. Makanya beralih dengan beras kemasan. Ternyata ada kualitas-kualitas yang tidak paham itu. Benar Pak Kadis, ada kualitasnya? Iya, sekarang kualitas dipengaruhi oleh varietas dia. Itu tadi. Ketika varietasnya adalah Ceherang, ketika IR64, ketika jadi itu dipengaruhi oleh kualitas dipengaruhi oleh jenis tanaman padinya. Tetapi tidak juga bisa dipungkiri bahwa di dalam prosesnya, di dalam proses budidayanya dipengaruhi oleh iklim, iya. Tetapi juga jangan pernah dilupakan bahwa ketika dia dipanen, jadi panen kering, ini kurang mendapatkan sinar, kurang juga di dalam processingnya, itu juga akan pengaruhi kualitas. Tapi kalau dibilang grade itu sebenarnya tidak ada. Yang ada misalnya pecah, jadi kadar pecahnya yang dilihat. Itu semakin dia banyak. Ini juga dipengaruhi oleh proses pasca panennya sebenarnya. Di lantai jemur semakin kering dia atau lebih dia penjemurannya, dia akan mengalami pecah beras dia lebih banyak. Atau dibilangnya remuk biasanya. Ya, ini tentu berkaitan dengan skill. Jadi keterampilan dari RMU di sana. Untuk kualitas beras rasa, tadi sudah disampaikan oleh Pak Nate, beras Buleleng, beras lokal tidak jelek-jelek amat. Bahkan kalau kita dibandingkan dengan Tabanan, is okay. Mungkin Buleleng masih lebih rendah kualitas rasa. Tetapi kalau kita berbicara lokal Bali, kita punya kok. Contoh nih beras Sudaji, si Gondrong, itu luar biasa berasnya. Beras itu dipengaruhi sebuah wilayah. Contoh nih, kalau di Papua, Kalimantan, nggak seneng dia berasnya yang pulen gitu. Jadi kalau kita kan seneng yang pulen gitu loh. Kalau yang gesar itu, wih ini beras impor Jepang ya gitu. Jadi sebenarnya kembali ke sebuah wilayah. Tapi kalau rasa, ya saya kira sebenarnya Buleleng tidak jelek-jelek amat kalau kita berbicara rasa, karena rasa itu dipengaruhi oleh seberapa besar cahaya matahari masuk ke dalam proses generatif. Jadi bukan hanya vegetatif, tetapi generatifnya. Sama dengan buah yang ada di Buleleng itu paling bagus dari kualitas rasa buahnya plus juga kenampakannya. Jadi kalau rambutan dia bulunya panjang, terus warnanya merah, jadi semuanya bagus. Terus kalau mangga juga seperti itu. Jadi kalau lokal Buleleng semuanya baik-baik saja dan bagus kualitasnya, jangan diragukan. Tetapi kualitas dipengaruhi oleh sebuah proses di sana. Saya kira mungkin kebetulan yang pas dibeli adalah pas yang kualitasnya rendah. Baik, terakhir Pak Kadis, mungkin ini dari peran sektor pertanian dalam pengendalian inflasi yang ingin disampaikan untuk masyarakat juga Niki. Terus teman. Baik, terakhir sebagai closing statement saya, tentu masyarakat Buleleng, kalau saya boleh berharap,
kembali ke produk Buleleng. Siapa yang harus menghargai produk petani Buleleng kalau tidak masyarakat Buleleng? Ya. Tentu ini sebuah perubahan dari mindset kita. Di sisi lain, Buleleng butuh masyarakat yang solid akan perkembangan pertanian nanti. Karena kalau tidak dari masyarakat Buleleng beli produk Buleleng, maka tentu pertaniannya juga akan mengalami degradasi, penurunan. Nah, ketika pertanian maju, tentu dengan masyarakat Buleleng yang peduli akan hasil karya, hasil produksi dari tanah Buleleng. Saya kira itu. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Melandrat SP. Peran sektor pertanian dalam pengendalian inflasi jadi perlu kita tingkatkan bersama ya pendengar, adalah meningkatkan kolaborasi dan sinergitas semua pihak secara berkelanjutan, secara fokus pada inovasi berbasis potensi lokal. Jadi menggunakan produk-produk lokal, begitu itu juga menjadi salah satu untuk mengendalikan inflasi di daerah. Terima kasih, kami akhiri untuk dialog Hebat Kengken pagi ini bersama Kadis Pertanian Kabupaten Buleleng, Bapak Gede Melandrat SP. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak beragam acara akan kami hadirkan untuk Anda. Saya Heni Batalia, terima kasih, sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.